Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Yesus School. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah ada di sini. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Baik. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu. Ada yang tidak berangkatkah hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Azra ya? Azra Pramudita Makaila Yasin. Kenapa tidak berangkat? Sakit? Acara keluarga. Oke, ya sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Oke, ketua silakan bisa dipimpin. Jika berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk hari ini anakku semuanya kita masih melanjutkan materi yang kemarin kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yakni tentang jujur dan Oke. Ya, di jujur dan amanah ini Pak Fajar akan memberikan atau melihatkan ke kalian tentang tujuan pembelajarannya yang sekarang itu seperti apa. Yang kemarin kalian sudah tahu tentang pengertian sikap jujur dan amanah, betul? Oke. Dan hari ini kita nanti akan mengidentifikasi cara berperilaku sikap amanah dan jujur, kemudian mengidentifikasi contoh perilaku sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya kita akan tanya dulu ke kalian, ada yang tahu arti amanah itu apa? Silakan angkat tangan. Oh ya, Azza, silakan. Amanah berasal dari kata bahasa Arab, amanah yaitu imanan yang artinya aman atau tidak takut. Aman atau tidak? Oh ya, berarti ada artinya aman atau tidak? Oke, seperti yang ada di sini berarti ya, sama nggih. Amanah berasal dari kata bahasa Arab yakni amanata ya'manu amina yang berarti aman atau tidak takut dan dapat dipercaya. Ya, berarti sudah sesuai sama yang kemarin. Secara istilah berarti orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi yang aman itu berarti amanah nggih. Oke, selanjutnya ada yang tahu bentuk-bentuk amanah? Ya, Adam, silakan. Amanah terhadap Allah, Ya. amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Oke, bisa dijelaskan amanah kepada Allah? Amanah terhadap Allah adalah segala bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke. Terima kasih Adam. Berarti itu sudah sama nggih? Di sini ada amanah terhadap Allah, yakni adalah setiap manusia yang selalu beribadah kepada Allah, cara menjaga amanahnya adalah meyakini rukun iman dan rukun Islamnya, ya. Kemudian dan ajaran-ajaran Allah tentunya, nggih. Yang kedua ada amanah terhadap diri. Tadi Adam sudah memberitahu. Maksudnya di sini apa? Ya, ini adalah kita diberi tanggung jawab sama Allah berupa mata, ya, kemudian tangan, kaki. Berarti kita juga harus menjaga amanah itu untuk menggunakan amanah dari Allah dengan baik. Oke. Yang terakhir adalah amanah kepada ya disebut sebagai hablum minanas. Oke. Kalau yang tadi amanah kepada Allah berarti apa? Hablum minallah. Kalau manusia hablum minanas ya. Berarti di sini manusia adalah makhluk sosial, berarti kita harus bisa menjaga amanah terhadap orang lain. Oke, terima kasih. Berarti di sini sudah tahu. Lanjut berarti oke, jujur ada yang tahu? Apa arti jujur? Benar dan dapat dipercaya. Oh ya, Azza? Jujur adalah terjemahan dari kata sidik yang artinya benar dan dapat dipercaya. Oke, It's time to begin the 8th lesson.
Oke, jujur berarti adalah benar dan dapat Oke, atau yang kata lain adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa A? Tidak dilebih? Oke, terima kasih. Berarti kalian masih ingat tentang materi ini ya? Kemarin kita sudah tentang jujur, sudah. Berarti tentang amanah sudah, bentuk-bentuknya sudah. Kemudian hikmahnya juga sudah. Oke, mari kita lanjutkan ya. Pak Fajar punya video yang bisa kalian lihat di sini. Videonya adalah tentang sesuatu ya. Coba diklarifikasi bersama apakah di video ini termasuk jujur atau amanah ya. Oke. Kita lihat dulu, semoga tidak ada masalah. Ya, ini jadi ada sebuah video, kalian klarifikasi dulu. Nanti ini termasuk dalam video seperti apa? Kedengeran nggak?
Tepuk tangan buat videonya. Ya. Di tayangan tersebut, anakku semuanya, apakah kalian menemukan yang namanya sifat kejujuran yang ada di sana? Ya. Oke. Kemudian di tayangan tersebut, apakah anak-anak juga menemukan sikap amanah yang ada di sana? Berarti tadi kisah tentang apa? Seorang orang yang jualan tisu. Ya, orang yang jualan tisu menemukan sebuah Oke. Dan di situ dia dipikirkan adalah mau berapa? Mau diambil atau tidak gitu ya. Dan hasilnya tadi seperti di video yang tadi. Ketika kamu melihat ternyata dengan buah kejujuran kamu bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan. Ya. Jadi kayak gitu ya. Berarti sudah bisa membedakan mana jujur, mana amanah? Di situ ada. Oke, bagaimana kalau kita sekarang akan melaksanakan pembagian kelompok untuk mengerjakan sebuah strategi pembelajaran tentang problem based learning? Apakah bisa? Bisa. Oke. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Lanjut berhitung saja nggih, biar lebih mudah ya. 4 kelompok. Nanti tolong meja dan kursinya ditata sesuai dengan kelompoknya. Sebelumnya kita berhitung dulu. Monggo dari Judah. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu ya, angka 1 semua angkat tangan. Ya. Yang angka 2 angkat tangan. Oke, yang angka 3 angkat tangan. Nggih, yang angka 4 angkat tangan. Luar biasa. Berarti sudah ada 4 nggih. 4 kelompok. Silahkan Pak Fajar kasih waktu kurang dari 2 menit untuk kalian berkumpul bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Yang ini nggak usah dirubah. Kamu pakai meja yang lain. Silakan kursi mejanya disatukan. Ya, kecuali yang ini ya, yang 2 di depan. Silakan disatukan, tidak apa-apa. Buat jadi 4 kelompok besar. Yang tidak dipakai di pojok. Ini 1, itu 2, itu 3, itu 4. Sini 4 nggak apa-apa. Ya. Disatukan aja, Mas. Dihadap ke sini loh. Nah, ini dingenek lho. Iki ditempok gini. Nah, yang situ silakan tempuk nggak apa-apa. Jadi kan nanti ada 4 ya. Coba dibuat jadi 4. Ini yang nggak kepake ya. Kalau dirapikan bisa nggak? Yang nggak kepake dirapikan mejanya. Kursinya sisa. Dipepet ke we, mejanya dipepet ke biar lebih luas. Ya. Mas, yang situ juga sama, yang kursinya gak kepake meja dipepet ke. Mas Yuda, Mas Tamam yang itu dipepet ke aja.
Ya, jadi lebih luas nggih. Sudah? Oke. Kita akan menggunakan problem based learning di mana Pak Fajar akan memberikan kalian LKPD yang di sini isinya adalah tentang permasalahan atau kasus yang harus kalian baca di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kalian kerjakan, di sini ada pertanyaan kritisnya. Silahkan nanti dibuat di kertas plano ya. Dalam bentuk bisa nanti dibuat mind map atau poster ya. Sekreatif mungkin dengan waktu yang tersisa ada. Sebelumnya tolong di setiap kelompok dibagi dulu siapa yang jadi ketua kelompoknya. Ya, untuk kelompok 1 di situ nggih. Ketua kelompoknya siapa? Zafira. Kelompok 1 ketua kelompoknya Zafira. Kelompok 2 Amira. Oke. Kelompok 3 Dirham. Ya. Kelompok 4 Desta. Ya, berarti di sana ada Zafira kelompok 1, Amira kelompok 2, Dirham di kelompok 3, yang keempat ya Desta. Oke, terima kasih. Ini kita akan bagi LKPD-nya buat kalian. Silahkan. Ini LKPD-nya 1. Ini LKPD-nya 2. Oke, ini LKPD-nya 3. Ini LKPD-nya 4. Oke, kalau sudah kalian lihat di LKPD itu ya, kalian baca dulu perintahnya seperti apa. Oke. Di sini saya meminta Anda untuk membaca kasusnya. Untuk kasus 1 itu kelompok 1. Kasus 2 adalah kelompok. Kasus 3 adalah kelompok. Kasus 4 adalah kelompok. Oke, boleh dibacakan dulu. Kasus pertama judulnya apa? Oke, dilema uang kas dan janji persahabatan. Oke. Yang permasalahan kedua atau kasus kedua tentang PR kelompok dan godaan internet, amanah diri dan jujur perbuatan. ya, berarti di situ ada PR kelompok dan godaan internet ya. Amanah terhadap amanah diri dan perbuatan ya. Oke. Terus yang ketiga tentang apa? Kunci ruangan dan tanggung jawab amanah jabatan. Oke, kunci ruangan dan tanggung jawab amanah jabatan ya. Terus yang keempat, case 4 tentang apa? Kejujuran, amanah terhadap orang lain dan jujur. Oh ya, amanah terhadap orang lain dan Jujur niat. jujur dalam niat. Oke. Nah, kalau sudah nanti kalian baca case-nya, kemudian kalian kerjakan pertanyaan kritis yang sudah ada di situ. Oke. Silakan dibagi ketua kelompok nanti berfungsi sebagai motor untuk menggerakkan siapa saja yang akan mengerjakan dan memvariasi. Bapak kasih dulu kertas planonya ya untuk satu kelompok 1. Nanti kalau membutuhkan kertas-kertas yang untuk hiasan di sini nanti Pak Fajar sediakan, boleh diambil di depan ya. Itu ada kertas lipat. Berarti ini satu kelompok 1 ya. Oke, ada yang menggunakan HP, silakan bisa untuk menambah referensi. Kalau nanti menjawab susah gitu, bisa menggunakan HP, gunakan AI, bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini ya untuk bisa mengerjakan dan menambah seperti ini. Atau mau kalau pakai Canva, kalau mau silahkan, boleh, silahkan dibuka. Oke, untuk alat tulisnya semuanya sudah aman? Ya, terima kasih kalau sudah aman. Kalau kurang boleh ngambil spidol di depan. Oke, dibuka dulu, silahkan nanti dibaca dan dipahami dulu. Jangan lupa nanti ditulis dulu nama kelompoknya, nggih, lengkap. Sudah dilihat kasus pertamanya? Ada kesulitan nggak kalau dilihat dari kasus pertamanya ini adalah tentang dilema uang kas dan janji persahabatan ya?
Berarti ini kamu nanti harus melihat ada amanah harta dan jujur perkataan. Dibaca latar belakangnya dulu, kalau setelah selesai baru nanti dibuka tentang pertanyaan kritisnya. Di sini ada 3 aspek ya. Apa ini? 1, apa tentang apa? Analisis amanah. Yang kedua tentang, yang ketiga tentang, implementasi jujur. Jadi ada 3 ya, 3 hal. Jadi nanti pertanyaan kritisnya tentang analisis amanah itu apa, keputusannya seperti apa yang kalian ambil, implementasi jujurnya seperti apa, dibagi kelompoknya. Umpamanya ini nanti yang ngerjain tentang analisis dan analisis amanah, ini yang keputusan, ini yang implementasi. Ya, nanti dituangkan di kertas itu ya, dibuat semenarik mungkin ya, menggunakan banyak hiasan dan semuanya. Kalau kurang referensinya pakai internet. Terus nanti presentasi ya, dipresentasikan hasilnya. Ya. Problemnya biar kita tahu solusinya seperti apa dari problemnya. Kalau ada yang butuh kertas nanti ambil sendiri ya. Ini biar hiasannya lebih banyak. Yang sini sudah paham juga nggih? Kasus yang kedua tadi tentang apa? Tentang PR kelompok. PR kelompok dan Internet. godaan internet ya. Berarti di sini sudah ada pemahaman tentang amanah diri dan jujur dalam perbuatan ya. Kamu lihat dulu latar belakangnya seperti apa, tugasnya seperti apa. Kemudian di pertanyaan kritisnya ada 3 hal yang harus kalian ambil berbeda dengan yang lain karena di sini ada analisis jujur. Kamu dicari dulu analisis jujurnya seperti apa. Kemudian ada penalaran kritis sama ya. Yang ketiga tindakan akhirnya lah ini Amira nanti tinggal bagi siapa yang mengerjakan analisis jujur, penalaran kritis, tindakan akhir, semua tuangkan satu dalam sini. Jangan lupa dulu ditulis nama kelompoknya juga. Oke, bisa? Siapa? Oke. Kalau ada kesulitan bilang ya. Oke. Yang ketiga, ketua. Oh, yang keempat ya. Yang keempat ketuanya siapa? Desta. Desta di situ kasusnya tentang apa? Dompet hilang di kantin kejujuran. Dompet hilang di kantin kejujuran. Tahu kantin kejujuran apa? Kantin kejujuran itu berarti kantin yang tidak ada penjaganya. Jadi siswa ngambil sendiri, bayar sendiri, gitu ya. Jadi itu nanti bisa dilihat. Hampir sama kayak yang tadi di video, hampir. Tapi di situ dilihat dulu pertanyaannya ada 3. Ya, jadi di 3 pertanyaan itu nanti dibagi ya. Pokoknya Desta nanti membagi ke siapa? Di sini ke Davino, mungkin ke Aza, siapa yang akan jawab bersama teman-teman. Baru nanti dituangkan semuanya di satu. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya juga. Oke? Dikreasikan sekreasi mungkin. Tambahkan kalau nanti susah ditambahkan pakai HP, bisa cari referensi tambahan untuk problem dari masalah tersebut. Itu nggih? Terima kasih. Oke, yang sini gimana? Kelompok 3 tadi dapat soal tentang apa? Dapat kasus tentang apa? Kunci ruangan dan tanggung jawab. Kunci ruangan dan tanggung jawab ya. Berarti di sini ada bentuk amanah ya. Bentuk amanah yang dari jabatan. Maksudnya amanah dari jabatan itu kamu lihat di latar belakangnya, fokusnya adalah ke seorang anak yang menjadi ketua OSIS. Nanti dibaca dulu. Kemudian kalau sudah coba dibuka lagi. Apa pertanyaannya di sini? Ada 3 aspek ya. Pertanyaan kritisnya yang nanti kalian harus bisa jawab bersama-sama ya. Ini tentang analisis amanah, konsekuensinya seperti apa dan tindakan akhirnya seperti apa. Nah, ini nanti dibagi-bagi ya. Oke, Dirham dibagi. Siapa mungkin Ayesa yang ngerjain ini, kemudian Sakaila yang ngerjain itu, atau nanti Abimanyu juga yang mengerjakan mana. Kalau sudah nanti dituangkan di kertas plano, mau dibikin poster atau mind map, monggo. Sekreasi mungkin nanti dipresentasikan. Kita akan lihat hasil dari pemecahan masalah kalian seperti apa. Kalau membutuhkan HP untuk menambah referensi, boleh bisa menggunakan Google atau bisa menggunakan AI, bisa ditambahkan di situ ya. Terima kasih. Yuk silakan sambil diproses semuanya. Boleh. Nggih. Oh, mau dipakainya cuma separuh aja. Ya boleh aja, monggo. Sebebas-bebasnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir, mau separuh mau semuanya silahkan. Yang penting nanti bisa mempresentasikan. Ya.
Sambil coba referensinya ditambahin kalau membaca buku apa yang kurang apa. Ada yang susah nggak, coba dibaca satu-satu semuanya, baca kasusnya dulu. Oke, waktunya kita kasih 20 menit cukup? Ya, sekitar 20 sampai 25 menit, nggih. Cukup ya, nanti masanya kita masih presentasi, nggih. Nggak usah. Latar belakangnya tidak usah ditulis, langsung di soalnya. Nanti latar belakangnya dibacakan. Oke, dibacakan aja. Langsung di inti soalnya, ya, atau inti pertanyaannya yang harus kalian cari di problem tersebut. Oke, 20 menit dibagi yang bagus, yang baik. Cepat kerjanya. Bisa dibagi dua, yang satu ngerjain apa, yang satu ngerjain apa. Nanti ada dua hasilnya. Ya. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Okay. Atau kalau ada yang mau menggunakan Canva juga boleh, nanti bisa dikirim ke nomor saya, nanti kita bisa langsung tampilkan. Ya, dicari yang perannya sama. Oke, yuk semangat. Hebat. Saya kayaknya ada, kalau kalian pengen baca kasusnya biar sama, saya masih punya satu lagi kasusnya yang kemarin saya tulis. Oke, ini sama saja dengan LKPD, cuma ini berbeda, tapi soalnya semuanya sama. Ini yang kelompok berapa? Kelompok 1. Ini saya bagikan, ini sama dengan di LKPD, cuma ini yang saya tulis sendiri. Ya. Coba dibaca. Yang kelompok 2 ya. Nah, ini cuma gini ya. Nanti ini namanya yang diganti sama kayak yang di situ. Itunya beda nama itu. Sama sebenarnya kasusnya. Kalau mau dibagi-bagi biar bisa baca kasusnya, ya. Ini yang 3 ya, biar bisa baca kasusnya dan juga melihat soalnya seperti apa biar mudah. Oke. Ya. Terus ini yang keempat juga sama. Ini ada sama, kasusnya sama kayak ini, tapi ini tulisan tangan saya sendiri. Nah, jadi kalian bisa bagi, kalau semuanya nanti ada yang belum bisa membaca, bagi tugasnya biar enak. Oh, kamu ngerjain yang mana, ini yang mana, ini sama. Nah, cuma itu tulisan tangan saya. Ya. Yuk, kerja cepat, kerja cerdas, jangan kerja keras. Ya, yuk, silakan. G. Boleh slide, boleh poster. Ya. Jadi nanti tinggal dikirim ke Pak Fajar, ya. Terus nanti kita tampilkan. Kamu tinggal klik nanti. Ya. Sami-sami.
Atau kalau enggak nanti nganu Mas, pakai apa ini flash disk. Nanti dimasukkan. Jadi nenggonmu datamu di-download terus ditaruh di flash disk dimasukkan ke sini. Kayaknya kan internetnya offline ya ini. Wifi-nya. Saya lupa. Type C ya. Kalian pakai Type C enggak? Itu bawahnya apa? C? Kayak gini enggak? Betul ya? Oke, tak kasih flash disk. Nih ya. Nanti teko dikirim di sini ya. Oke, disalin di situ biar nanti saya masukinnya enak. Yang kelompok situ bawanya jadinya Canva. Tapi nggak apa-apa, kan bebas. Oh iya, oke. Ya ini kalau dibagi dua kan bisa ngerjain dua juga kan, kanan sama kiri. Sambil ngerjain dulu loh Mas, ditulis gitu. Kamu pakai tulisanmu kan nanti tinggal mindah ke situ, enak. Atau mau pakai ini juga buat hiasan? Mau? Silahkan ambil warna yang kalian suka buat hiasan. Ini ambil aja, mau berapa ambil. Sama apa, monggo. Ya boleh. Mau pakai kuning enggak? Kuning. Ambil. Apalagi? Oren. Ya. Masih? Mau lagi? Oke cukup ya. Oke, mau pakai buat tambah hiasan enggak coba ini? Ini bisa dilipat-lipat nanti biar bisa tambah warna. Tapi kan kamu pakai Canva ya? Iya. Oh ya udah, kena Canva nggak usah. Canva kan di situ ya. Ini mau pakai ini enggak? Buat hiasan tambahan. Kamunya jawabannya tinggal nanti ditempel kan? Oh, kamu pakai Canva jadinya. Oh ya. Yang sini pakai Canva juga? Iya. Berarti yang manual yang sini ya? Oke. Ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau pakai Canva harus pakai Type C ya. Biar nanti enggak dikirim ke sini, biar nanti dimasukkan ke flash disk yang dari sini. Sopoki ke kelompok Yafira ya. Itu sudah tak siapin flash disk soalnya. Tidak ada kesulitan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ribu? J. Kan lebih di video. Nggih. Lanjut. Sinten? Prabu Kunggu. Oh, nggih pun. Nggih. Oke. Canva-nya nanti boleh poster, boleh slide, terserah. Yang penting ada, nggih. Nanti dikasih PDF ya. Jangan gambar, PDF. Nanti dikirim ke Zafira itu saya udah. Enggak, itu Type C enggak? Iya, Type C. Berarti nanti kasih flash disk aja. Biar enak. Ya. 15 menit lagi ya. Oke, biar nanti nganu. Ini kalau mau ditambah. Karena ternyata yang offline cuma kalian. Yang lain pakai Canva semua. Iya, bagus kalau effort tuh bagus. Jadi nanti bisa kalian pilih, dibantu, bisa diisi, dikasih ini ya.
Bisa ya? Dapat ya? Aku effort banget ini. Saya nulis malam ini. Sama ya, kasusnya sama. Cuma kalau ini kan LKPD. Kalau ini tulisan saya. Enggak. Karena terkadang kalau ada di kelas hebat tuh harus ngasih yang terhebat juga kan. Kamu bikinnya kecil banget, Ki. Ini segede gini loh, Ki. Gede-gede banget nih, tempel. Biasa di malu-malu. Kalau orang itu kalau bikin gini keluar gini enggak apa-apa. Seumamanya dia gini ditambahin keluar gitu. Estetik itu bebas. Pertanyaan 1 analisis. Gimana, ada kesulitan? Tidak. Bagus. Paham nggih tentang amanah sama jujur ya? Kemarin kan udah kita ya, ngulik banyak jadi. Oh, jadi di Canva yang terakhir, tapi ngerjainnya tetap sendiri-sendiri. Itu Mirfa mau ngerjain juga? Ini kan case 1 ya? Ya. Yang situ? Oh, sudah. Luar biasa. Sepuluh menit ya. Kalau nggak bareng-bareng nggak jadi. Harus apa ini? Bareng-bareng. Itu nggak kelihatan loh. Kurang kelihatan. Kelihatan nggak tuh? Oh ya wes. Kalau pinknya kelihatan tuh. Loh, kertasnya banyak. Mau diambil putih juga bisa. Mau pakai lakban nanti lakbannya pakai warna yang ngejreng.
Apa baru pink itu ya? Ada mas, lakban berwarna pink itu ada. Nanti yang maju nggak usah semua ya, perwakilan. Atau mau maju semua? Nggak apa, nanti yang lain berdiri aja. Nanti perwakilan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang sedang berada di ruang kelas menginformasikan untuk ekstra KKH atau coding. Harap untuk nama-nama yang saya sebutkan nanti berkumpul jam 3:10 di lab TK. Yang pertama Muhammad Ridwan kelas 9G. Yang kedua Muhammad Iqbal kelas 9C. 3 Kelvin Raihan kelas 9C. 4 Elwil dan Rasha Maulana Habib kelas 9G. 5 Alexandrina Primaseva kelas 8H. 6 Nizam Aska Rafiski kelas 8G. 7 para Cuma pakai satu HP. kelas 8F. Cuma pakai satu HP. Di sana pakai 2 HP. Azahra Aulia Ngedit satu Canva. 9 Marsha Hana Sofiane kelas 8C. 10 Ahmad Aklan Ataya kelas 7A. Dan terakhir Jafe Haidarati kelas 7B. Mohon nama-nama yang saya sebutkan nanti berkumpul di LTK jam 3 kurang untuk mengikuti seleksi lomba coding. Tidak sulit kan? Terima kasih. Aman ya? Aman banget. Paham ya maksudnya? Yang website itu yang sini atau bukan sih? Yang dapat website tadi yang mana ya? Soal case-nya yang soal website. Kasusnya ada di website. Nggak ada. Tambahan, informasi tambahan untuk seleksi LCC. Seleksi LCC Olika kelas 7 dan 8 nanti berkumpul di web TK pukul 14.30. Untuk kelas 9 tetap mengikuti TKA, pembimbingan TKA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, gimana? Yafira? Tulis atau tidak? Enggak usah. Nanti dibacain aja. Oke. Karena nanti presentasinya nggak lama ya, maksimal 7 menit untuk presentasi. Satu presentasi. Yuk kakak-kakak 5 menit. Kelihatan kok itu.
Bagus, bagus. Yang ketiga juga udah siap itu berarti. Ini pakai 2 kanva ya? Iya, yang situ sambil patungan saya. Kerja cerdas. Nanti dibaca aja, latar belakangnya dibaca pakai LKPD ya. Ini harusnya pakai sama-sama kan Fani di share toh. Terus udah ya. Cuma sana yang pakai satu. Oke, nanti kalau sudah ada yang selesai, siapa yang berani maju duluan? Oke, Bapak apresiasi pokoknya. Ini lebih maju lagi nggak apa-apa kamu kan, itu kan kamera juga kurang maju. Coba diginikan biar mereka bisa sedikit maju lagi. Nah. Kata-kata. Ada yang sudah selesai? 3 menit terakhir ya. Sampai apa? Nanti yang presentasi siapa? Yang presentasi siapa? Membacakan. Yang laki-laki di sini berarti ya. Mengalah ya. Luar biasa.
Gimana, clear? Berani duluan? Waktunya udah habis soalnya. Saya butuh. Coba tadi flash disknya yang sana ternyata udah selesai. Asik kan? Itu P. Oke, gini kan dulu ya. Clear, download, nih. Taruh. Langsung bisa kita tampilkan. Ayo. Habis loh. Yang lain udah jadi, Pak. Sudah hampir juga. Yo, rasa ini gede iki wae lope-lope. Gimana? Ya Allah, kita gimana mana? Api kok. Api kita kudune iki burune iki lho. Yuk, siap yuk presentasi yuk. Kalau sudah nanti masukin flash disk ya. Waktu kita habis dimasukkan flash disk, nggak apa-apa, nggak selesai nggak apa, nggak apa. Yang presentasi siapa aja? Semua, nggak yang ngomong. Yang ngomong kayak pembukaan Nah, saya. moderator ya. Pertanyaan nomor 3. Oke, kelompok kalian dulu ya, yang presentasi ya. Iya, Pak. Sudah ya? Oke. Yang lain perhatiannya beberapa, kalau ada yang mau menyelesaikan waktunya habis ya. Ini kita akan tampilkan dulu dari kelompok 2, kelompoknya Amira. Tepuk tangan dulu buat Amira CS ya. Oke, silakan maju semua, nggak apa-apa. Tapi yang juru bicaranya ada beberapa. Mil KPD-nya mau dibawa tidak tadi? Oke, perhatiannya berapa langsung pindah ke sini. Ya. Ini mau dimatiin dulu. Ya. Oke. Yuk, silakan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil mind map di kasus 2 yaitu PR kelompok dan berita internet. Di sini nama anggotanya ada Alicia, Amira, Aska, Geza, Tiko, Naufal, Latifah, dan Indra. Saya akan membacakan soalnya dan jawaban akan dibacakan oleh Latifah. Di sini pertanyaan kritisnya yang pertama yaitu analisis jujur. Dalam kasus ini, ketidakjujuran apa yang berpotensi Anda lakukan? Latar belakangnya dibaca dulu. Latar belakangnya. Oh ya. Nah, latar belakangnya di sini yaitu kelompok Anda mendapat tugas proyek IPS dari guru sebagai amanah akademik dengan tenggang waktu besok. Anda dan 2 anggota kelompok lain sudah bekerja keras, namun hasilnya belum memuaskan. Satu anggota kelompok Anda yang sangat cerdas, Doni, tiba-tiba mengirimkan link ke sebuah website berbayar. Website itu berisi solusi lengkap dan rapi untuk tugas yang sama, yang tinggal Anda salin. Doni berkata, guru tidak akan tahu, kita amanah pada janji untuk dapat nilai bagus kan? Anda tahu persis bahwa menyalin tugas adalah bentuk ketidakjujuran. Nah, yang pertama, yaitu pertanyaan kritisnya analisis jujur. Dalam kasus ini, ketidakjujuran apa yang berpotensi Anda lakukan? Apa dampaknya terhadap proses belajar Anda, amanah terhadap diri sendiri? Dampak terhadap proses belajar yaitu menurunkan pemahaman materi dan mengurangi kemampuan berpikir kritis. Dan yang kedua, penalaran kritis. Analisis argumen Doni. Apakah amanah pada janji untuk dapat nilai bagus membenarkan ketidakjujuran dalam proses pengerjaan? Argumen Doni tidak dapat membenarkan ketidakjujuran. Ketidakjujuran tetaplah ketidakjujuran. Mendapat nilai bagus dengan cara menyalin adalah tindakan curang. Amanah seharusnya berorientasi pada proses belajar yang jujur dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, tindakan akhir. Bagaimana Anda sebagai ketua kelompok harus merespon Doni sambil tetap memastikan tugas kelompok terselesaikan secara jujur dan berintegritas? Sebagai ketua kelompok, saya akan berbicara dengan Doni secara pribadi dan mendorong Doni untuk mengakui kesalahannya, mencari solusi bersama, memastikan semua anggota kelompok memahami penting integritas, jika perlu melaporkan kejadian ini kepada guru. Nah, sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, semua sudah paham dengan case-nya? Case-nya tentang apa tadi? Tentang PR kelompok dan godaan internet. PR kelompok dan godaan internet. Sudah paham nggih? Berarti semuanya hasil dari problem yang ada di dalam case itu sudah dijawab, yakni di nomor 1, nomor 2, dan nomor. Oke, kita perhatikan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih. Nanti hasilnya bisa dipajang ya di kelas ya. Oke, yang di sini sudah? Sudah dipindah? Ada yang sudah? Sudah. Segera ya. Oke, sambil menunggu dulu. Sudah? Terus tak download belum? Ini di-download dulu dong. Nah, downloadan nih. Kan ini di-download. Downloadnya PDF aja. Nah, udah tuh. Nah, ini nanti hasil downloadannya di mana? Kok ini mode pesawat? Iya, kan pakai wifi. Oh. Nah, ini nanti dicari di manager file, download, kemudian dipindah ke sini.
Nanti dicari, Mbak. Manager file ya. Yuk kopi ditaruh sini, yuk nanti taruh. Oke, sambil nunggu dulu di sini, mari kita ice breaking dulu biar semuanya semangat ya. Boleh? Boleh. Oke, sebelumnya ini suaranya kok pindah ya? Tak ganti dulu. Suaranya kenapa ada di LCD? Oke, mari kita coba pakai ice breaking. Ada video dari Jepang anakku semuanya. Kayaknya bagus untuk kita ice breaking ya. Biar sambil semangat nunggu di situ. Oh, ini dihidupin dulu, Kak. Udah dihidupin belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti kelas. Mohon izin mengumumkan suatu berita pengumuman kepada seluruh siswa yang tadi telah melaksanakan seleksi Bulba English Competition. Kami akan mengumumkan siswa-siswi yang lolos pada storytelling atas nama Lamit Nur dari kelas 7B, Nandita dari kelas 8G, kemudian Sini Kongres ada Irfan Testa 8G, Nasya 7G. Lalu English Speech ada pacaran Seberada dan Gaya 8A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya, Desta. Mohon menemui Jomblo di ruang BK. Terima kasih. Sudah bisa? Iya, disalin. Mana yang tadi mana? Ya, salin. Kemudian ditaruhnya di. Mana kok nggak ada? Ini belum masuk loh. Kamu baca dulu ininya, belum masuk. Pengaturan mana? OTG mana? Nih, hidupin dulu. Kan hidup. Nah, kalau udah nanti dipindah kayak tadi. Oke, kita ice breaking dulu sebelum nanti ada satu kelompok lagi untuk presentasi ya. Waktu kita nggak banyak, satu lagi presentasi. Nanti yang dua kita untuk minggu depan. Oke. Kita ice breaking, silakan lihat dulu di sana. Boleh nanti ikuti. Oke, siap semua. Cop. Oke. Apa yang terjadi di sana? Wus. Oh, ya, bisa lewat ya. Oke, luar biasa. Full ya. Tuh, geser semua ya. Oke, naik levelnya, siap-siap. Putar ya. Baik, putar, balik, putar, balik, putar, balik. Oke. Wih, lo. Woi. Ya, tekan-tekan. Apa itu? Oh. Oke, tunjuk. Wis. Oke. Sepertinya ini yang terakhir ya. Yo, semua. Kanan kiri. Mbah Kakung ya. Wis.
Oh, shake. Woi. Oh, kipas-kipas bara ya. Oke, kita tambahin. Oh, dingin ya. Oh, oke, terima kasih. Sepertinya semuanya sudah selesai. Oke, terakhir wacana. Oh, dihapus ya. Oke, dadah. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Biar lebih semangat ya. Udah, nanti dong. Di monggon kamu nanti. Ya ini udah tak salah ya. Atau kalau langsung tempel aja. Oh, Gede enggak tuh? Enggak tuh. Oke, yang kedua siap-siap kelompoknya dari Mas Dirham ya. Kelompok 4 ya. Yang pakai Canva karena udah selesai. Guys, lama guys. Itu sampai 14.30 kan? iya. Sabar. Yang situ sudah? Belum, yang situ sudah? Belum. Yang agak kecil. Dia Pak. Oh, langsung aja kan. Oke, dari sini amanah sama jujur ada yang ditanyakan sementara? Tidak. Sudah tahu ya kalau yang namanya sebuah problem itu permasalahan kita harus cari solusinya seperti apa. Dengan kalian berdiskusi nanti akan muncul solusi yang akan muncul ya. Jadi solusinya seperti apa, yang bisa diambil seperti apa. Ternyata masih nunggu ya. Nggak nempel-nempel loh, tadi udah main nempel. Ketika berdiskusi ada nganu nggak? Problem tidak? Tidak, semua bisa berdiskusi dengan baik. Wah, ngekrek loh. Udah Bu ini. Tapi belum berhenti Mbak. Harusnya tuh udah loh. Coba Bu. Tak cek ya Mbak, semoga aman ya. Cabut ya. Apa jenenge apa? Nggak masuk loh Mbak. Apa jal? Kan di luar toh tadi. Nggak masuk Mbak. Nggak masuk. Ya, sayang sekali yang pakai Canva belum bisa kita belum bisa kita inikan karena di sini ternyata HP-nya juga ngehang dulu. Belum masuk lagi. Berarti ini kelompok lain. Sebentar, HP-nya kan ada 2 toh. Pakai Canva yang satu lagi bisa nggak? Downloadnya pakai Canva-mu bisa nggak? Bukan tab sih.
Masih nggak? Bisa nggak? Udah hidup lagi belum? Sing situ udah belum? Udah di-download belum? Ya harusnya langsung di-download, Kak. Nggak usah lama-lama, nggak usah bagus-bagus, langsung download aja. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting bisa dibaca. Lama ya? Kalau nggak ada hasilnya lama ya? Oke, sambil nunggu nanti di situ duduk dulu aja, Kak. Ternyata masih ada kekurangan ya. Jajal dicoba. Sayang sekali ya, yang Canva belum bisa kita tampilkan. Tidak masalah. Yang penting tadi sudah ada dari kelompoknya Amira, sudah ya. Oke. Sebelumnya kita akan lanjut dulu dari ini semua. Pak Fajar akan memberikan refleksi untuk kalian semua. Sebelum ke situ, apakah kalian sudah memahami tentang amanah dan jujur? Tadi juga yang pertama ada video ya, yang kalian bisa melihatkan bahwa ternyata perilaku amanah dan jujur itu bisa kita temukan di kehidupan sehari. Dari kasus yang sudah dibacakan dari kelompoknya Amira, tadi juga sudah terlihat nggih. Tinggal nanti yang kelompok lain kita susulkan di pertemuan selanjutnya nggih. Karena ada error 2 HP ya. Yang 1 HP juga belum jadi ya. Nggih, nggak apa-apa. Kita lanjutkan yang terakhir dari sini. Pak Fajar ingin menanyakan sama kalian semua. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar amanah dan jujur? Apakah kalian bahagia atau tidak? Bahagia. Oke, tepuk tangan kalau bahagia. Yang kedua, ya, ketika kalian belajar amanah dan jujur, apa yang menurut kalian itu paling susah ketika kalian belajar di amanah dan jujur? Ada atau tidak? Tidak ada? Semuanya paham? Luar biasa, ya, tepuk tangan lagi. Oke, yang ketiga dari sini semua. Sebutkan ke saya kesan terbaiknya kalian belajar amanah dan jujur itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Kesannya seperti apa? Nggih, Amira silahkan. Dapat menjadikan sebagai pribadi yang amanah dan jujur itu juga bisa dicontohkan ke kehidupan hari-hari. Oh ya, berarti bisa dicontohkan, direfleksikan ke dalam kehidupan sehari. Berarti kalau kayak gitu berarti di rumah kita harus bersikap seperti apa? Apakah kalian pernah diberikan amanah sama orang tua? Dilaksanakan? Diberikan amanah sama orang lain? Terlaksana? Apakah di kelas ini ada yang diberikan amanah jabatan? Di organisasi? Apakah bisa dilaksanakan? Apakah betul ada ketua OSIS di sini? Semoga amanah. Yang kedua, apakah di rumah kalian pernah berlaku jujur? Oke, jujur kepada siapa? Apakah kalau kalian diberi tugas sama guru, kalian jujur semua? Jujur mengerjakan sendiri? Oke, ya, yang terakhir, apakah kalian jujur kalau kalian bertemu dengan orang lain? Kalau ditanya sesuatu dengan orang lain, apakah kalian berkata dengan sejujur-jujurnya? Siapa yang pernah berbohong? Oke, tapi tidak boleh ya. Besok lagi tidak boleh, harus berkata dengan kita. Untuk terakhir pembelajaran Pak Fajar ya. Yang paling utama amanah dan jujur adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang pelajar
itu bisa menempatkan amanah dan jujur sebagai landasan ketika melaksanakan sesuatu, ya. Ketika dititipkan sesuatu itu harus amanah dan terima kasih. Mari kita tutup ya kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mau dipimpin? Ya. Jika berdoa, doa mulai. Doa. Ya. Oh, depan lupa di PD ya, ya Pak sudah ada pertanyaan. Nanti tiap kelompok nanti bisa menjawab ya, soal ada di minggu depan di pertemuan lanjut. Terima kasih dari Pak Fatwa, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.